mulai di sini, kita tentu akan cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan edge. Saya sengaja biarkan gambar ini berbicara banyak. Kalau kita bicara soal edge itu adalah it's all about location. Jadi sekarang ini kalau kita bicara soal edge, kita memindahkan nih yang tadinya benar-benar data center orientationnya diperpusat di data center, sekarang kita pindahkan ke luar data center. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita fokus di edge itu apa aja, di utilities, di telco, manufacturing, healthcare, sampai ke retail dan oil and gas. Di pojok kanan bawah, Bapak Ibu bisa lihat bahkan edge itu juga bisa diimplementasikan di industri militer, seperti itu. Nah, beberapa orang merefer lokasi tadi, saya sudah cerita, itu sebagai edge. Nah, kalau kita bicara soal edge, pasti Bapak Ibu sering dengar tentang edge computing. Sekarang apalagi edge computing? Edge computing adalah edge yang notabene ada lokasi tadi, kita taruh compute power di atasnya. Jadilah itu yang disebut dengan edge computing. Oke ya, definisinya itu dulu. Jadi saya sengaja cerita dengan gambar supaya kita semua bisa dapat pemahaman yang sama tentang apa sih itu edge, apa sih itu edge computing. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Kita mulai sekarang. Ini adalah vision dari Red Hat. Kita tahu bahwa Red Hat itu percaya bahwa community powered innovation itu menjadi key dari segala sesuatu yang Red Hat lakukan untuk membantu teman-teman di community ataupun di enterprise. Apa sih kalau kita gali lebih dalam lagi community powered innovation itu, kita berangkat selalu dari business requirement yang mana kita dapatkan itu dari customer kita. Kemudian dari situ kita elaborasi lebih lanjut dari community. Karena kita percaya bahwa open source itu mengenable innovation. Dari situ baru kemudian kita bisa melihat bahwa edge itu sangat-sangatlah business centric. Itu tadi sebabnya saya cerita ada dari sisi utilities, dari sisi retail. Karena kalau kita bicara soal edge computing, pastinya kita akan sangat melekat ke masing-masing vertical industry. Itu visinya Red Hat. Nah, ini saya suka banget slide ini. Kalau kita berangkat lebih lanjut, tadi saya cerita di depan bahwa edge computing itu sangatlah industri vertikal spesifik. Jadi kita bicara soal ada industri telco, ada industri manufacturing, otomotif, sampai ke healthcare. Red Hat perlu kerjasama dengan ISV atau SI terkait dengan industri tersebut. Maksudnya apa? Yang Red Hat lakukan adalah kita menyiapkan platform yang standar bagi teman-teman untuk melakukan automation di situ. Tentu saja Red Hat nggak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Red Hat perlu bantuan dari teman-teman SI untuk ngejahit solusi terkait dengan masing-masing spesifik industri yang tadi saya sebutkan. Ada healthcare, ada oil and gas, manufacturing, dan sebagainya. Jadi yang Red Hat lakukan adalah Red Hat menyiapkan platform yang konsisten, yang memungkinkan customer itu lebih fokus ke drive on innovation di dalam perusahaan mereka masing-masing. Nah, ini saya juga suka. Jadi melanjutkan slide sebelumnya, yang Red Hat lakukan tuh apa sih? Sebenarnya gini loh. Jadi Red Hat approach-nya di dalam edge computing itu adalah, tadi saya sudah cerita, kita menyiapkan platform yang common, yang konsisten, yang standar. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa fokus ke arah business innovation yang teman-teman lakukan di industri spesifik yang teman-teman berada. Berikutnya adalah kita juga membantu Bapak Ibu untuk bisa lebih scale. Tadi Bu Moni di awal, beliau sudah sempat menyampaikan bahwa kita mau enable teman-teman customer supaya lebih fokus ke business innovation. Jadi kita bantu di situ supaya dengan melakukan edge computing automation, teman-teman bisa lebih scale. Kemudian kita juga menyediakan data infrastructure yang robust, dan inti dari itu adalah supaya bisa lebih extensible. Artinya apa? Once teman-teman udah punya platform yang standar, yang Red Hat sediakan, Bapak Ibu bisa melakukan integrasi dengan third-party vendor yang lain. Seperti itu. Tadi Pak Zach Berry sudah menyebutkan tentang DevOps atau DevSecOps. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah challenge yang selalu kita temukan setiap kali kita ketemu customer. Mungkin beberapa Bapak Ibu juga sempat ngalamin sendiri bahwa ada network operations, security operations, DevOps atau DevSecOps, sampai ke IT operations. Bapak Ibu lihat ya, keyword di sini adalah operations. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang terkait data berdampak langsung terhadap automation, itu adalah teman-teman ops, teman-teman operations. Maksudnya apa?
kita sama-sama tahu bahwa setiap pilar ini, network, security, development, sampai ke IT operations, itu punya utilities atau tools yang masing-masing punya sendiri. Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau masing-masing punya inisiatif sendiri, jalan masing-masing, mereka punya automation sendiri, kebayang nggak bisa scale atau nggak menurut Bapak Ibu? Pasti sulit, ya. Karena banyak hal yang tidak terintegrasi, banyak hal yang masing-masing berdiri sendiri, silo istilahnya begitu. Kemudian kita lihat. Nah, tadi di depan kita udah bicara tentang digital transformation. Berkaitan dengan digital transformation, ini adalah implementasi digital transformation. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kita menyatukan beberapa user yang tadi ada network, security, IT operation, sampai ke DevOps, kita jadikan satu. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri lagi. Itu yang kita selalu bilang breaking the silos. Jadi kita tidak memaintain silo tersebut, tapi kita malah melebur semuanya itu secara kolaboratif. Jadi kita melibatkan beberapa multiple stakeholders untuk bekerja sama. Untuk apa sih ini line of business? Supaya kita bisa align dengan bisnis objektif yang ingin dicapai. Nanti di belakang teman-teman dari BCA juga akan cerita tentang bagaimana proses ini berimplementasi secara real di dalam implementasi automation tersebut. Jadi automation itu melibatkan multiple stakeholders, melibatkan line of business supaya tetap bisa align, dan juga kita menyediakan satu single platform yang standar, dan itu bisa diimplementasikan baik itu di data center, di cloud, bahkan sampai ke edge. Jadi keywordnya adalah kita menyiapkan satu single platform yang unified untuk membantu teman-teman business users bisa berkolaborasi. Tidak ada lagi silo. Kita lanjut ya. Kita masuk sekarang ke Ansible Automation on the Edge. Nah, tadi di depan saya sudah sempat singgung bahwa kalau kita ngomong soal automation, keywordnya tuh apa sih dari sudut pandang Red Hat? Red Hat menyediakan consistent platform untuk teman-teman bisa melakukan automation. Ya, itu baik dari segi network, infrastructure automation, application, sampai ke cloud automation. Ada 3 poin utama yang saya mau cerita di sini tentang bagaimana kita menyediakan platform automation yang powerful, simple, dan agentless. Jadi setiap kali kita bicara tentang Ansible, selalu kita nggak bisa lepas dari 3 poin ini. Lanjut. Poin itu apa aja masing-masing? Powerful di sini maksudnya teman-teman bisa implementasikan Ansible Automation untuk melakukan automation di tempat Bapak Ibu secara powerful. Jadi dia bisa memanage, mengorchestrate server jumlahnya dari 10 sampai 20, bahkan sampai ratusan. Dan bahkan lebih dari ribuan juga bisa seperti itu yang dimaksud dengan powerful. Yang berikutnya adalah simple. Jadi karena execution modelnya itu language-nya menggunakan YAML, di mana itu tidak kompleks, jadi line of business yang terpisah-pisah tadinya itu bisa belajar bersama. Otomatis juga mempercepat learning curve yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk mengimplementasikan automation platform ini. Yang terakhir adalah agentless. Maksudnya agentless itu gini. Jadi alih-alih kita mesti misalkan ada 10, ada 20, ada 100 server yang harus kita manage, kita nggak perlu menginstall satu-satu di sistem yang akan kita automate tersebut. Itu yang maksudnya keywordnya dari sisi agentless. Otomatis apa? Deployment time yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu mengimplementasikan automation ini jauh lebih cepat. Itu ya Bapak Ibu. Dan seperti ini, yang terakhir adalah otomatis consistent platform itu bisa diimplementasikan baik di on-premise, public cloud, multi cloud sampai ke edge. Seperti itu. Oke. Nah, kita udah bahas tentang edge computing, Red Hat approach-nya kayak gimana. Ini adalah use case yang Bapak Ibu bakal sering lihat di dalam beberapa kali diskusi itu nanti tentang use case yang umum atau lazim kita bicarakan setiap kali kita bicara tentang Ansible. Apa aja sih itu? Ini, orchestration. Bagaimana kita bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan orchestration di sistem yang Bapak Ibu miliki. Yang berikutnya adalah bagaimana configuration management, deployment application. Tadi di pembicaraan sebelumnya sudah cerita tentang CI/CD, terus juga continuous delivery, sampai ke security and compliance. Jadi topik-topik ini yang bakal Bapak Ibu lihat seringkali kita akan bicarakan di dalam delivery presentasi ini. Ini adalah di ranah mana aja nih yang kita bisa implementasikan itu. Kalau kita bicara soal orchestration, configuration management, kita bisa lakukan itu di
security, ya firewall, load balancer network, atau sampai ke container seperti itu. Kita lanjut ya. Tadi di depan saya cerita bahwa Red Hat nggak mungkin kerja sendiri. Kita butuh bantuan. Jadi slide ini menceritakan tentang partner ekosistem yang Red Hat miliki untuk mendeliver automation solution yang tepat guna supaya bisa lebih membantu kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 100 lebih certified partners Red Hat yang mana itu bisa fokus di cloud services, ada AWS, ada Microsoft, ada Google, ada infrastructure juga, ada network, sampai ke security. Jadi mereka punya solusi-solusi yang sudah certified di atas platform Red Hat yang kita bisa deliver bersama-sama secara kolaboratif untuk membantu Bapak Ibu di dalam automation ini. Oke, ini adalah Ansible Automation Edge Computing-nya seperti ini. Jadi menyambung aja, saya singkat aja. Jadi kita bisa implementasikan itu use case-nya di configuration management, terus di branch automation, sampai ke arah bagaimana kita mengimplementasikan event-driven automation yang pada akhirnya akan mereduce resolution time yang dibutuhkan dan juga akan meningkatkan SLA. Ini perulangan sedikit dari slide yang sebelumnya. Saya mau cerita di sini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu misalkan, oke, Red Hat itu punya Ansible Automation platform untuk membantu menjalankan automation. Terus unique value-nya apa? Ketika kita harus mengautomate edge. Bapak Ibu lihat di sini. Keyword di sini adalah kita mengotomasi edge itu dimungkinkan karena kita memiliki apa yang kita sebut sekarang sebagai automation mesh. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, diagram ini bukan reference architecture, melainkan saya mau cerita bahwa pendekatan Red Hat itu kayak gimana sih ketika kita bantu teman-teman customer untuk melakukan automation at the edge gitu, seperti ini. Jadi yang paling kiri itu adalah yang core data center-nya, makin ke kanan itu makin ke arah luar. Sejalan ya, tadi di depan saya cerita bahwa permulaannya itu adalah dari data center. Kita tarik sekarang ke arah luar data center. Edge is all about location. Jadi sisi paling kanan itu adalah yang edge computing tadi. Itu dimungkinkan kita bisa lakukan automate menggunakan automation mesh. Seperti itu. Otomatis dengan adanya automation mesh tersebut, kita bisa melakukan automation itu secara seamless, Bapak Ibu. Jadi experience-nya itu konsisten. Baik Bapak Ibu lakukan secara di data center, di far edge, atau sampai ke gateway-nya sendiri. Experience-nya sama. Oke ya. Nah, sekarang kita ngapain nih? Tadi kan saya cerita tuh, ada configuration management, ada infrastructure awareness. Jadi maksudnya kita tuh bisa tahu melakukan server provisioning, kita bisa screening, kira-kira node mana aja yang down, dan down ini berdampak kemana. Ya, kayak network monitoring system dan sebagainya. Jadi kita bisa bantu Bapak Ibu di dalam hal network automation. Ini maksudnya, seperti itu. Terus kita juga bahas tentang security automation. Tadi network sudah, sekarang security. Nah, kalau security itu maksudnya apa sih? Bapak Ibu tahu ya, kalau di security itu kan pasti ada intrusion detection, ada preventive maintenance dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Jadi ini banyak kepakai ketika kita membantu beberapa teman-teman yang ada di building management. Ada apa namanya security, CCTV, ada yang lain-lainnya. Nah, ini juga dimaksudkan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan otomasi, orchestrate security response secara proper, secara otomatis, tanpa ada campur tangan manusia yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kita ngapain nih di dalam network atau di dalam security automation tersebut? Investigation and response, maksudnya apa? Kita kumpulin lognya. Pengumpulan lognya itu kita lakukan secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada audit, security compliance dan sebagainya, Bapak Ibu nggak perlu ngumpulin data yang dibutuhkan untuk keperluan itu secara manual lagi. Melainkan kita bisa lakukan itu secara otomatis melalui automation. Kemudian juga misalkan ada alerting system. Jadi alerting system misalkan sudah ada sistem-sistem yang perlu kita tindak lanjuti karena mungkin patch-nya nggak up to date. Itu bisa dilakukan secara otomatis juga. Ya, itu yang disebut yang kita cover di dalam security automation. Lanjut. Nah, saya spend waktu lebih lama di sini karena menurut saya ini yang mungkin Bapak Ibu lebih relevan di sini. Ini adalah salah satu topik yang kita bawakan ketika kita bantu customer di worldwide di Schneider Electric.
Apa sih yang kita kerjakan di sini? Ini adalah berkaitan dengan industrial IoT, Bapak Ibu. Jadi mereka itu punya sistem yang sangat mission critical dan sangat membutuhkan response time yang sangat cepat dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara manual karena sangat cepatnya respons yang dibutuhkan tersebut. Apa yang kita lakukan? Kita mengimplementasikan real-time analytics. Tadi kan kita cerita ya, kita kumpulin data-data yang ada di dalam device-nya itu secara otomatis dan kita lakukan itu secara real-time. Supaya apa? Supaya teman-teman yang ada di sana bisa tahu, oh device ini butuh preventive maintenance yang kayak gimana. Barang ini masih ada nggak di stok? Perlu nggak kita beli lagi? Atau kalau belum perlu, berapa lama ini bisa bertahan? Seperti itu. Itu konsep dasar dari IoT, ya, industrial IoT seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi kita provide real-time analytics dan juga supaya bisa tahu nih di dalam preventive maintenance yang dilakukan atau corrective maintenance yang perlu dilakukan itu butuh berapa lama lead time yang diperlukan seperti itu. Oke ya. Kemudian yang ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa tadi kita di IoT, sekarang ini adalah di railway, transportasi, jadi industri transportasi. Kalau kita tuh kayak KAI, ceritanya gitu. Jadi teman-teman yang ada di SBB ini mau mengimplementasikan digital transformation yang akan diintegrasikan dengan sistem yang mereka punya sekarang. Maksudnya apa? Ada ticketing systems yang ada mobile application-nya, terus juga ada LED display yang bisa secara interaktif bisa menunjukkan berapa waktu kedatangan kereta api itu di stasiun yang bersangkutan dan sebagainya. Itu sangat terbantu karena faktor lokasi yang sangat tersebar. Sekarang kita bisa centralize itu. Jadi kita bisa manage di dalam satu single console yang memungkinkan operators itu bisa melakukan manajemen secara terpusat. Gitu. Ya. Dan dengan cara itu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita bisa memangkas waktu yang dibutuhkan dari 5 hari bahkan sekarang sampai 3 jam. 90% lebih. Cost yang kita capai dari implementasi automation tersebut. Dan ini nggak cuma di satu tempat, tapi di multiple area. Secara konsep dari automation tadi. Use case. Kita lanjut ya. Kalau kita lihat use case. Nah, ini adalah simple use case yang selalu kita bawa ke customer. Karena kalau kita bicara soal edge computing itu, kalau kita automate itu apa sih use case yang paling lazimnya itu kayak gimana? Ini loh. As a code, kita tentu saja kita mulai dari infrastructure as code. Jadi gimana caranya ketika kita bantu teman-teman customer untuk berintegrasi dengan GitOps, mempercepat delivery time untuk membantu teman-teman dalam melakukan automation. Itu yang disebut dengan as a code. Dengan kita bicara soal mempersingkat waktu deployment, otomatis juga kita highlight di sini adalah bagaimana solusi automation yang teman-teman sudah define sebelumnya. Tadi ada cerita tentang playbook dan sebagainya. Itu bisa kita reuse. Maksudnya gini loh Bapak Ibu, misalkan saya sudah bikin automation untuk setup cabang A, kemudian saya setup cabang B. Jadi alih-alih saya buat automation baru untuk cabang B, saya tinggal pakai dari apa yang saya sudah bikin sebelumnya di cabang A untuk bisa diimplementasikan di cabang B dan cabang C dan seterusnya. Seperti itu. Itu maksudnya dengan high reproducibility. Berikutnya adalah karena kita mau supaya itu bisa diterapkan nggak hanya di data center atau di lokasi tertentu saja, tapi bisa tersebar. Kita juga mau bantu teman-teman Bapak Ibu nih supaya bisa scale dari mulai POC sampai ke production. Keywordnya satu, single same experience by providing single platform of automation. Seperti itu. Dan karena Red Hat juga sangat open, otomatis kita juga open collaboration. Tadi kan di depan saya cerita bahwa kita nggak mungkin nih jalan sendiri ketika kita mendeliver solusi ke customer. Kita pasti harus gandeng teman-teman SI, teman-teman ISV, dan partners yang lain. Seperti itu. Ini retail use case, mungkin ada beberapa teman-teman yang relevan juga, gitu ya. Jadi challenge-nya kurang lebih sama. Jadi bagaimana kita bisa mengenable, misalkan ada setup untuk CCTV, ada POS sistem yang baru, kita mau update sistemnya dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kuncinya sama, kita bagaimana membantu teman-teman customer ini bisa supaya lebih scale dan bisa cepat implementasi tersebut. Ini untuk detail, ya. Kemudian adalah site expansion, masih berkaitan dengan retail tadi.
teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalkan saya punya 10 cabang, terus bisnisnya berkembang, saya kembangkan jadi 20, 30, 50, dan seterusnya. Otomatis kan nggak bisa itu lagi dilakukan secara manual, harus diotomate. Nah, dengan adanya site expansion use case ini akan sangat membantu teman-teman dalam melakukan automation dalam kebutuhan teman-teman mengimplementasikan site expansion. Gitu. Sama nih, jadi misalkan kayak untuk setup POS baru, setup sistem baru dan sebagainya, seperti itu. Oke ya. Berikutnya adalah smart building. Apa sih yang mau di cover di smart building ini? Bapak Ibu bisa ini nggak? Bisa relate nggak? Misalkan gini, kita mau punya smart building, tercatat data center ataupun kantor kita yang kalau nggak ada orang lampunya mati, gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata ada upgrade firmware, upgrade sistem baru, itu bisa dilakukan secara otomatis. Ini loh yang dilakukan. Jadi ada CCTV, AC, water, dan sebagainya, itu bisa kita centralize untuk di-automate. Kayak gitu. Ya, jadi kayak BAS, Building Automation, sampai ke Management System. Tapi lagi-lagi, Red Hat nggak provide solusi yang spesifik ke situ. Ya, tadi kan keywordnya adalah kita kerjasama nih dengan partner yang ada, yang punya solusi spesifik untuk industri tersebut. Yang Red Hat sediakan adalah single platform, yaitu adalah Ansible Automation Platform. Kita perlu bantuan teman-teman dari SI, dari ISPs yang punya domain knowledge terhadap spesifik industri tersebut untuk bisa ngejahit bareng, gitu, ya. Yang terakhir ini adalah tentang oil and gas. Saya lihat mungkin kayaknya ada beberapa teman-teman juga yang berkecimpung di oil and gas use case ini. Jadi kalau teman-teman tahu, kita misalnya di offshore rig gitu ya, ada refinery dan sebagainya, pasti kita berurusan dengan sistem yang sangat-sangat kritikal. Dalam hitungan detik, kalau misalkan telat responsnya, bisa fatal. Ya, mungkin kadar oksigennya jadi kurang, atau mungkin sistemnya jadi rusak, disaster dan sebagainya. Faktor inilah yang membuat tadi Pak Zach Berry sudah singgung tentang ketika ada pandemi, otomatis orang-orang juga jadi pelan mobility-nya. Betul ya? Itu sebabnya di sisi ini kita nggak mungkin dispatch orang untuk ngebetulin pipe gitu, ngebetulin pipa misalnya, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus punya alerting system, kita punya preventive maintenance system yang mumpuni supaya bisa kasih alert ketika sistem itu belum rusak sepenuhnya, masih lampu kuning. Ketika lampu kuning dia tahu, oh sistem ini yang perlu kita tindak lanjuti itu adalah di bagian apanya. Dan kalau perlu dibelinya di mana, belinya tuh komponen apa, sampai sebegitunya. Teman-teman yang dari industri mining atau oil and gas mestinya lebih tahu situasi seperti ini. Nah, karena itu kita bisa bantu teman-teman di industri mining atau oil and gas ini untuk mengimplementasikan automation. Misalkan kita bisa memudahkan itu jadi satu single console yang memungkinkan kita bisa melakukan pengecekan sistem mana nih yang udah mulai amber warnanya. Kita bisa tahu, oh ini rusaknya ini yang perlu kita perhatikan lebih lanjut tuh di sisi apanya, part mana yang kita perlu beli lagi atau kita perlu ganti dan sebagainya. Gitu ya. Nah, hampir. Oke, ini udah menjelang akhir slide saya. Jadi ini loh Bapak Ibu, dari sisi ini kita juga bisa, saya sedang aja mungkin bisa difoto juga. Ini ada linknya, Bapak Ibu bisa lihat link yang Bapak Ibu bisa